Terpantau Kamis 24 November 2022, masih ada puluhan hektar lahan pertanian masih tergenang air banjir. Meski begitu, sebagian lahan pertanian lainnya sudah mulai surut. Dampak banjir dikarenakan intensitas hujan yang lebat dan cukup lama, berdampak banjir pada Jumat 18 November 2022 di sejumlah wilayah, khususnya Pakisan di Kecamatan Cawas, Klaten, Jawa Tengah. Menurut Santoso, pemangku wilayah Pakisan, mengatakan dampak banjir di wilayahnya mengakibatkan kurang lebih 139 hektar lahan pertanian tergenang air banjir, diduga mengalami gagal semi atau mengulang tanam. Yang kena dampak banjir kemarin di Desa Pakisan, Kecamatan Cawas, infonya kan beberapa desa terdampak banjir. Gitu ya. Beberapa wilayah Kabupaten Klaten kan hujan deras. Dampaknya beberapa kecamatan itu ada yang di Bayat, itu ada yang longsor, terutama Kragitan. Kemudian ada yang jembatan jebol di Modran Talang, kemudian melebar juga sampai ke Cawas. Salah satunya ini di Desa Pakisan. Nah, dapat info itu segera kami cek lokasi yang terkena dampak banjir. Ya. Dengan adanya dampak banjir apa sempat ada terjadi korban jiwa atau kerugian? Kalau korban jiwa alhamdulillah tidak ada, tetapi ada sempat warga di sini itu isolasi, tidak bisa keluar karena air sudah tinggi di luar itu. Jadi sempat satu malam ya Pak Lurah. Jadi itu, tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Nah, kemudian ini petani yang merasa sangat dirugikan karena memang jadi gagal panen, kemudian mau menanam ini sudah nggak punya benih lagi. Gitu Bu ya. Kita melihat. Terus ya. untuk berapa hektar Bu area persawahan di wilayah Kabupaten Klaten yang terendam banjir? Kalau di Kabupaten Klaten hampir 400 hektar totalnya di Klaten. Kalau di Cawas Pakisan, ini khusus Pakisan 139. Nah, 139. di Pakisan 139 cukup besar, maka kita tinjau lokasi langsung dan hari ini ternyata kan airnya ada cukup masih banyak mengenang. Nah ini kan seperti malah tambak ini. Ini sih tambak-tambak ini lihatnya kan sudah agak asat, tetapi masih banyak air seperti ini. Mudah-mudahan tidak hujan. Kalau hujan lagi akan naik lagi airnya. Kita berharap saluran air itu bisa lancar, kemudian tidak membawa dampak kepada petani maupun masyarakat. Nah, kalau saluran air tidak lancar itu bisa ngembung, mengenang. Nah, menggenang ini kan banyak nanti akan, apalagi pancaroba akan menimbulkan bencana yang baru. Contoh kan kalau ada banyak jentik-jentik akan timbul nyamuk. Nah, nyamuk kalau sudah ada nyamuk yang bisa menyebabkan demam berdarah ini kan juga sangat memprihatinkan. Ya. Untuk terjadinya hujan deras ini kira-kira sampai bulan apa Bu? Tidak bisa prediksi kalau zaman sekarang. Kalau dulu kita mau nanam tembakau itu sudah bisa diprediksi ya. Misalnya kalau bulan tertentu itu sudah nggak ada hujan, bulan November mulai hujan, ternyata kan bulan Oktober sudah mulai hujan. Gitu ya. Ya, jadi kan prediksi itu tergantung jadi cuaca alam yang sulit kita prediksi. 139 hektar karena kabupaten tidak mampu, desa tidak mampu, ya kita berupaya untuk mintakan provinsi maupun pusat. Ya, mohon doanya didukung oleh semuanya agar bisa bantuan itu turun ke Kabupaten Klaten. Ya. Mungkin himbauan dari Bu Hajarwati Bu terkait dengan situasi kondisi saat ini mungkin bagaimana Bu? Satu, masyarakat harus tetap waspada. Jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan ini nanti akan bisa menutup aliran-aliran sungai yang akan mendapatkan dampak banjir. Ketiga, tetap harus jaga stamina, jaga kesehatan, antisipasi waspada terhadap curah hujan yang tinggi, harus antisipasi. Kemudian kalau di jalan naik sepeda motor harus siap juga, siap mantol untuk kesehatan juga. Gitu ya. Di
di belakang kita ini adalah area persawahan ya yang tergenang air akibat banjir kemarin. Mungkin ini tanggapan dari Pak Santoso serta solusi apa Pak yang dilakukan nanti Pak Santoso yang mewakili dari Pemprov Pakistan Pak? Ya, kami selaku pemerintah desa Pakistan untuk saat ini kita prihatin sekali ya, karena kan kemarin-kemarin curah hujan yang cukup tinggi sehingga banyak sungai-sungai yang meluap, dan kami desa Pakistan terdampak ini 139 hektar tergenang air selama hampir 10 hari, dan akhirnya kan benih padi yang mau kita tanam kan banyak yang rusak ataupun banyak yang mati, jadi kita harus benih ulang kembali. Terus kami selaku pemerintah desa Pakistan juga memohon kepada dinas terkait, secara otomatis kan untuk Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, Ibu Bupati Klaten juga alhamdulillah kita juga punya sahabat di Dewan, Ibu Hajah Kadarwati yang saat ini duduk di DPRD Provinsi dari fraksi PDI Perjuangan. Kami meminta ataupun mohon bantuannya kepada beliau-beliau, karena apa, harapan petani yang ada di Pakistan ini biar kerugian itu bisa tergantikan, karena apa, kita sudah bersusah payah untuk menyiapkan untuk penanaman padi, ternyata ada dampak banjir seperti ini, sehingga kita sangat prihatin sekali Mas untuk melihat kondisi petani yang ada di Pakistan. Ya. Untuk nilai kerugian Pak berapa Pak? Ya, kalau kita nominalkan kita kurang tahu persis, yang jelas 139 hektar sawah di Pakistan itu tergenang air semuanya. Gitu, jadi Pak, ya. itu jelas gagal total untuk penanaman padi. Dengan Gapoktan, Ketua Kelompok Tani ini kita selalu memberi support kepada para petani, karena ada suatu ujian dari Tuhan Yang Maha Esa, jadi kita harus selalu bangkit untuk menanam kembali, dan memohon kepada Ibu Bupati, kepada Dinas Pertanian, juga Ibu Hajah Kadarwati selaku Dewan Provinsi untuk memberikan bantuan ataupun untuk mengetuk hatinya agar benar-benar memihak kita yang ada di desa ini. Ya, makasih Pak. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, Mas. namanya Pak? Saya Sukarmin sebagai Ketua Gapoktan Desa Pakistan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Begitu Pak ya. Ya. Ini Pak terkait dengan bencana banjir saat ini yang menggenangi persawahan Ya, di betul. Pakistan, bagaimana Ini Pak? wilayah pertanian Desa Pakistan khususnya pada tanggal 19 November 2022 di Desa Pakistan khususnya wilayah Kecamatan Cawas yang sisih timur itu terjadi banjir yang sangat luar biasa. Baru kali ini seumur saya ada aliran sungai yang dari Gunung Kidul semuanya masuk ke Desa Pakistan di wilayah Kecamatan Cawas yang sebelah timur, semuanya kebanjiran dengan adanya luapan dari hujan deras yang dari Gunung Kidul, Mas. Gitu Pak ya. Ya. Terus saat kemarin terjadi banjir itu tanggal berapa, dan saat ini sekitar tanggal berapa Pak sampai saat Ya, ini? sekarang ini sudah tanggal 24 November, itu sudah 6 hari ya. 6 hari ini, dan semua lahan di wilayah Desa Pakistan, lahan pertanian khususnya, semuanya benih yang ditebar semuanya mati semua. Jadi akan tanam tidak bisa. Tadi harus nanti ada pembenihan ulang, Mas. Pembenihan. Ya, ini akan saya sampaikan kronologi terjadinya banjir bandang di wilayah Desa Pakistan. Bahwa kami karena adanya hujan yang sangat deras dan durasinya lama, sehingga jadi banjir bandang dari wilayah Gunung Kidul. Aliran itu berasal dari daerah Karanganyar, kemudian Karangmuni, kemudian Karangtengah, Desa Ngrogol, wilayah Kecamatan Weru, kemudian masuk ke wilayah Desa Pakistan dari sini, arahnya dari sini, dari sini masuk sini, kemudian dari selatan ini memadati wilayah areal pemukiman dulu. Dari ini wilayah Dukuh Palian, kemudian Kaguan, Tundungan, kemudian Berungkah 3 RT, kemudian ke sini ada Dukuh Manton, Dukuh Kaliwanci, Dukuh Bumbungan, kemudian masuk ke wilayah areal persawahan ini seluas 139 hektar. Ini semua tergenang air. Yang sebelumnya sudah tergenang air dari aliran wilayah Sungai Dengkeng dari sini masuknya di sini pada tanggal 17 November, kemudian tanggal 19 November
dulu masuk air dari sini, dari Gunung Kidul. Akhirnya dari sini dan dari sini numpuk memuncak di sini, sehingga masuk ke pemukiman, tambah di RT 20 di sini, sehingga RT-nya ada 12 RT. Untuk kakaknya sekitar 580 kakak yang terdampak banjir untuk area sawah seluas 139 hektar. Dan ini sudah kami laporkan ke tingkat kecamatan lewat BPL dan juga sampai di tingkat kabupaten dinas pertanian kabupaten. Demikian.